saat ini sedang masif nih, ya, masif orang-orang ex FPI, HTI ya, ormas-ormas terlarang itu membuat komal di TikTok. Tujuannya satu, mempengaruhi pikiran kita pendukung Pak Jokowi untuk ragu-ragu terhadap kepolisian, terhadap UGM gitu ya. Ini lagi masif nih. Orang HTI lagi disebar di komal-komal TikTok untuk membuat narasi-narasi menyesatkan. Ya sekarang mereka nih memang lagi memberikan perintah kepada pasukannya untuk menyerbu ke medsos. Hati-hati teman-teman. Saya hanya ingin memberitahukan teman-teman ya tentang hal ini. Hati-hati, mereka ini sebenarnya sudah memukul genderang perang. Udah dipukul kenceng tuh, duang, perang lawan, sekalian hancur. Sekalian hancur-hancuran. Mereka ingin menghancurkan negara kita. Apa yang mereka ingin lakukan ketika mereka sudah terjepit, jagoan-jagoannya sudah mau masuk penjara? Apa yang mereka lakukan? Menyebarkan fitnah ini terus-menerus. Mengatakan bahwa pihak mereka tuh menang, pihak mereka akan melakukan ini, melakukan itu, padahal tidak. Teman-teman harus tahu ya, laporan TPUA sudah dihapus, tidak ada lagi laporan-laporan, sudah di SP3, dianggap gugur. Kenapa mereka sekarang memenuhi panggilan dari Bareskrim? Karena apa? Saat ini Bareskrim sedang menindaklanjuti laporan Bapak Jokowi. Laporan mereka tidak digubris. Nah inilah makanya mereka terus mengabarkan, TPUA laporannya ya bohong, itu bohong. Dah, percaya sama saya, bohong itu. Jadi kalau ada mereka bilang, wah DJ sebar fitnah, buat apa saya sebar fitnah? Nggak ada gunanya, ya kan? Saya tidak memfitnah siapapun. Tidak pernah ada nama-nama yang saya fitnah di medsos. Mana? Kalau mereka terus-menerus membuatkan meme-meme menjelek-jelekan Pak Jokowi, katanya tukang hutang lah, inilah itulah, minta 3 periode lah. Fitnah itu, saya bisa jelaskan bahwa itu fitnah. Dan sudah saya jelaskan di VT-VT saya. Saya memfitnah siapa? Fitnah HTI. Ini fakta, bukan fitnah. Itu si Cosanudin yang bertompel itu, orang HTI teman-teman. Ormas mereka dibubarkan karena kejahatan-kejahatan mereka itu ingin melakukan kudeta dan makar terhadap pemerintahan yang sah. Kenapa Rismon tidak ditahan? Nih, saya kasih tahu. Saya sebenarnya sudah jelaskan ya, cuma saya harus jelaskan lagi supaya teman-teman paham. Jadi sistem penanganan laporan di Bareskrim seperti ini. Ketika TPUA memasukkan laporan, ternyata dia tidak bawa cukup bukti. Buktinya tidak bisa dianulir, sama sekali nggak bawa bukti, hanya bukti dari temuan-temuan Rismon dan ini dan itu ditolak karena itu bukan bukti. Bukti yang mereka sampaikan itu halusinasi, ya, bukti-bukti halu yang tidak ada buktinya, tidak ada bukti yang bisa dinyatakan secara ilmiah pun tidak bisa. Karena apa? Dia mengatakan bahwa temuannya adalah temuan ilmiah mereka lewat dokumen yang ada di internet. Itu bukan bukti. Ya, temuan mereka itu tidak valid karena apa? Mereka melakukan penelitian berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan kepentingan sebuah lembaga. Mereka mengatakan, kami kan lembaga TPUA. TPUA bukan lembaga, ormas kacangan, ya. Ormas yang tidak penting ya, jadi tidak dianggap lembaga, nggak ada kepentingannya. Selanjutnya, karena laporan TPUA ini dibatalkan oleh Bareskrim karena tidak punya cukup bukti, akhirnya laporan Pak Jokowi dijalankan. Ya, karena Pak Jokowi membawa cukup bukti, bukti ijazah dia dari SD, ya, bahkan surat nikah semua dibawa, lengkap dengan foto-foto. Foto-foto semua dibawa, pokoknya selengkap-lengkapnya dibawa. Nah, akhirnya dijalankanlah laporan Pak Jokowi. Di laporan Pak Jokowi tidak disebutkan nama-nama si A, si B, si C, si D, enggak. Saya melaporkan Rismon tidak. Saya melaporkan Dokter Tipa tidak. Pengacara Pak Jokowi hanya memasukkan sebuah bukti berupa video pencemaran nama baik. Videonya ada beberapa, tapi yang dipandang
video ini penting, yaitu video tanggal 26 Maret. Bahkan di mana di situ ada wajahnya Rismon, ada wajahnya Tifa, ada wajahnya Roy Suryo, ada wajahnya pemilik podcast Sentana itu dan lain-lain itu. Masuk Fadila, ada semua itu. Berdasarkan video itulah makanya Bareskrim memanggil orang-orang yang ada di video itu. Injak rumput. Mereka dipanggil bukan sebagai tersangka, nggak bisa polisi ujuk-ujuk kamu tersangka, nggak bisa. Jadi tahapannya diselidiki dulu videonya. Setelah diselidiki, maka nanti akan muncul yang namanya bahan-bahan untuk barang itu, temuan hasil penyelidikan yang bisa menjerat seseorang atau memanggil seseorang untuk datang dimintai keterangan. Makanya karena di situ ada Tifa dipanggil, Fadila dipanggil, si Sentana dipanggil, Abraham Samad dipanggil, si Rismon dipanggil. Apakah mereka langsung ditahan? Tidak. Mereka melakukan BAP dulu. BAP ini untuk menguatkan dari video yang ditampilkan oleh pelapor, dikuatkan dengan BAP tadi. Nanti akan di cross check nih, bener nggak nih si Rismon ini? Rismon lagi ya, krisis moneter dong ya. Si Rismon ini bener nggak nih dia melecehkan Pak Jokowi di BAP tuh? Kamu ngapain tanggal 26? Kamu ngapain aja? Perkara ini kamu ngapain? Urutannya sudah banyak dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Setelah selesai, oke ya. Menurut keterangan kamu begini nih, bla 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 bla, tanda tangan di atas materai, tanda tangan tuh si Rismon. Rismon tanda tangan, silakan Anda pulang, sudah selesai BAP-nya. Nah nanti keterangan si Rismon dengan bukti yang ada di video ini akan di cross check, bener nggak dia berbohong nggak nih si Rismon ini? Untuk cross checknya di mana? Nanti ada tahapan selanjutnya. Baru nanti akan ditetapkan mereka ini sebagai tersangka karena ternyata berbohong. Mereka berbohong tidak sesuai dengan bukti yang sudah dipegang oleh polisi ini, video ini. Kalau mereka sudah dinyatakan berbohong, mereka berdusta, mereka ngeyel, baru mereka akan dijerat dengan pasal-pasal seperti yang ada di laporannya Bapak Jokowi. Seperti itu. Jadi nggak langsung ditahan. Ya. Gitu. Ini nggak ditahan aja, mereka koar-koar di mana-mana. Tifa di BAP keluar-keluar udah mulai ngoceh. Ngoceh. Cari ini bantuan ke HAM, cari begini ke dunia international court, yang minta bantuan ke internasional pakai bahasa Inggris lagi, pakai bahasa ini baca nih. Ladies and gentlemen, nelan ludah ya. Ya baca. Harusnya nggak perlu baca dokter ya. Dokter masa bahasa Inggrisnya baca, katanya jago itu dia. Inggrisnya baca, nggak jelas. Terus nganggur, pengangguran berat itu, pas berat. Selama ini kan, si Tifa itu menghina Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi ngomong we walk the talk, not only talk the talk. Bisa nggak dia ngomong we walk the talk, not only talk the talk? Bisa nggak si Tifa itu? Ngerti nggak dia artinya we walk the talk, not only talk the talk? Ngerti nggak dia artinya, Tifa? Saya rasa Tifa nggak ngerti artinya itu. Oleh orang kemarin aja baca. Undang-undang, tahu-tahu undang-undang. Kenapa nggak bilang aja constitution atau law gitu? Kenapa dia bilang undang-undang? Kenapa? Karena panik dia. Orang kalau nggak bisa bahasa Inggris ya begitu, sok. Nggak bisa ngomong bahasa Inggris, ditanya bingung. Udah gitu dia jumpa pers yang dia skenariokan. Jadi yang bertanya itu seolah-olah orang bule, padahal teman dia sendiri yang bertanya. Yang bertanya pun ngomong bahasa Inggrisnya ngawur, ya, ngawur. Teman dia sendiri tuh bikin ini, disebar sendiri. Ketahuan lah kalau dia tuh tipu. Ciri-ciri orang-orang mereka itu apa? Mic-nya itu mic bulu. Nah itu ciri-cirinya tuh, mic bulu. Fenomenal sekali tuh mic-nya itu. Ada bulu-bulunya itu ya. Udah lama kayaknya nggak dicuci itu bulunya, bakterinya banyak, dia ngomonginnya, wah udah. Jadi masuk ke saraf, jadi bingung dia. Kayak orang pleng-plengan itu ya, karena mic bulu itu. Mic bulu nyimpan bakteri. Amin Rais enggak, Bu. Amin Rais itu tidak ada di video tanggal 26 Maret. Enggak ada Amin Rais, makanya Amin Rais nggak dipanggil. Perhatiin deh. Pokoknya yang pegang-pegang mic bulu,
ya Mik Bulu. Ya udah mereka itu komplotan mereka itu, ya kelompok mereka komplotan pakai Mik Bulu dah itu. Itu bukan wartawan, bukan media, bukan apa, pokoknya Mik Bulu itu komplotan mereka itu dah. Saling nggak ada saling mencaci, nggak ada yang mencaci itu mereka. Mereka membuat skenario tentang ijazah palsu, ya kan? Terus caci maki, penipu lah Pak Jokowi begini begitu begitu. Yang caci maki mereka. Kalau kita mencaci maki apa? Enggak. Ya, mencaci maki apa? Enggak ada caci maki keluar dari mulut kita. Maaf aja. Saya nggak pernah mencaci maki. Kecuali saya membalas puisinya si itu orang Yaman itu. Ya, paling itu doang. Dan itu sesuai sama isi. Terima kasih Tommy. Tempat sampahnya itu sesuai sama isi dari puisi dia kan, saya aja balas sedikit. Itu Mik itu ya saya perhatikan itu sudah ada sejak ya. Sejak tahun 2019 kalau nggak salah. Udah ada itu. 19 20 itu udah mulai muncul Mik dulu. Berarti orangnya itu aja. Dia sengaja membuat rekaman itu nanti mereka viralkan di YouTube, di Instagram, di X, di TikTok mereka siarkan. Seolah-olah orang hebat diwawancara gitu. Siapa yang mau wawancara mereka? Nggak ada. Yang memasukkan mereka ke TV, coba perhatikan. ILC sekarang udah jarang. Siapa? Inews. Hanya itu aja. Yang lainnya ngadem ya. TV-TV lain itu udah males manggil mereka. Ngadem. Tak penting soalnya mereka itu. HTI sudah bubar tapi orang-orang masih eksis. Betul, Mas Ajis. Betul itu. Saya hanya ingin memberi informasi seputar perang opini di medsos ini, ya. Wes. Video. Kubu mantan FPI HTI itu sudah mulai memukul genderang perang opini. Jadi sekarang mulai bermunculan YouTuber yang menyiarkan kebencian, TikToker yang membuka komal-komal, rata-rata memakai peci semuanya, ya. Seolah-olah dia itu adalah ustadz, padahal dia bukan ustadz. Dia pakai peci, memang dia sudah dikasih peran-peran itu di TikTok, kamu ya yang pegang di TikToknya. Karena TikTok tuh banyak sekali pendukung Pak Jokowi itu, si Mulyono banyak yang dukung di TikTok, jadi kamu pakai peci. Biar nanti pendukung Mulyono yang muslim itu nggak percaya sama Mulyono lagi, ya pakai peci, kamu pakai peci, ya pakai peci. Kalau saya pakai panci aja, ya suka pakai peci. Kemudian mereka akan dengan santun akan ngomong. Jadi kita akan melihat bahwa si Jokowi itu, aduh miris ya kita dengan Jokowi itu karena dia kepala negara, ternyata dia ijazahnya palsu gitu kan. Dia kenapa ngomong dengan lemah lembut? Ternyata ijazahnya palsu, dalam mulutnya penuh dengan ular berbisa. Padahal Barreskrim sudah menyatakan Jokowi ijazahnya asli. Semuanya asli dan sudah match. Ya kan, asli sudah match. Tapi apa yang mereka katakan? Miris ya, ternyata kita punya kepala negara selama ini 10 tahun yang memalsukan ijazah. Dengan lembut tuh ngomong, padahal beracun itu mulutnya. Ya, teman-teman jangan dipercaya nih. Mulai pakai peci, nanti pakai jilbab ibu-ibu tuh. Ya ibu-ibu, aduh kita nih 10 tahun sudah bersabar dipimpin oleh seorang Mulyono, tapi ternyata dia ijazahnya palsu, membuat narasi-narasi seolah-olah memang benar ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal itu adalah trik mereka untuk menghipnotis penontonnya. Ini yang dinamakan dengan hypno narration, ya, narasi-narasi yang menghipnotis pendengarnya. Oh, emang Pak Jokowi ijazahnya palsu ya? Orang jadi bertanya-tanya gitu. Emang palsu ya Pak Jokowi ijazahnya? Apalagi orang-orang awam gitu yang tidak mendengar berita. Hah? Pak Jokowi ijazahnya palsu ya? Astagfirullahaladzim. Pak Jokowi ijazahnya palsu ya? Astagfirullahaladzim. Pada begitu. Mereka berharap akan muncul orang-orang seperti itu dengan narasi-narasi yang menghipnotis. Selama ini kita sudah percaya dengan Bapak Jokowi, tapi ternyata miris sekali, ternyata Pak Jokowi memalsukan ijazah itu. Aduh, gak habis pikir ya. Seorang pejabat tinggi yang dicintai banyak rakyat, ternyata ijazahnya palsu. Miris saya. Itu dia. Itu adalah salah satu hipnotis, teman-teman. Ilmu gendam lewat media sosial. Biasanya orangnya pakai topi peci, ngaku-ngaku ustadz.
Tadi saya naik ke Komalnya. Kenapa? Saya naik langsung saya bilang begini, hei, kamu HTI ya? Banyak bacot kamu, HTI kamu. Hah? HTI kamu? Kamu mau nyebar fitnah? Ngaku aja kalau kamu HTI, jangan nyebar fitnah kamu. Turunin Pak Ustadz, turunin Pak Ustadz, turunin Pak Ustadz. Langsung diturunin saya. Wah, kacau nih. Ada yang bongkar rahasia kita nih. Karena kalau dia berani debat dengan saya jamin dia akan malu. Langsung ditutup pecinya ke mukanya itu. Saya jamin itu. Cuma sayang dia nurunin saya. Kalau dia memang benar-benar orang benar, tidak mungkin dia nurunin saya. Nggak mungkin. Dia pasti berani berbicara. Kalau memang dia ustadz loh. Ustadz itu kan benar. Masa takut sama ibu-ibu? Jangan didengerin omongan-omongan orang seperti itu ya. Sekarang lagi mereka masif menyebarkan. Dan di YouTube itu teman-teman, mereka menyebarkan hacker-hacker. Jadi ada Cokro TV sempat hilang, tidak muncul. 2 atau 3 teman saya hilang, dihack juga. Tapi alhamdulillah bisa kembali lagi. Kalau di YouTube tuh enak. Ketika akun kita diambil orang hilang, kita bisa ambil lagi. Ngambilnya dengan cara apa? Ada caranya. Karena di YouTube itu benar-benar akun kita dilindungi. Makanya saya aman di YouTube. Akun saya dimatiin terus sama mereka. Mereka ini orang-orang ngaku orang-orang benar tapi takut mendengar narasi-narasi emak-emak seperti saya. Bahkan kalau mereka nggak merasa takut, ngapain matiin akun saya ya? Sampahnya sebagus ini. Santai aja, jalan aja coba. Nanti biar masyarakat yang menilai. Apakah masyarakat percaya omongan dia? Apakah omongan kita? Kan begitu. Ya? Biar aja namanya kita katanya kebebasan bersuara, kebebasan untuk berbicara. Mereka kalau komen kan, kita kan bebas berbicara. Kenapa kita dikriminalisasi, dilaporkan? Kenapa Roy suruh dilaporkan? Mana penghinaannya? Nggak ada penghinaan, itu penelitian secara ilmiah. Ngawur itu. Sementara kita baru ngomong sedikit aja di video kita harus dimatiin, di-report sama mereka. Ketakutan suara-suara mereka tenggelam dengan suara kita. Kenapa? Kita bicara berdasarkan fakta. Nggak ada yang kita tutup-tutupi. Nggak ada kita membela Pak Jokowi. Enggak, saya tidak membela Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi jasanya palsu, saya yang duluan. Saya yang duluan meminta Pak Jokowi dihukum, diadili. Saya duluan. Loh, tapi karena saya tahu Pak Jokowi jasanya asli dan lulusan UGM, maka saya berani bicara gitu loh. Kalau mereka kan enggak. Ada orang yang bicara benar diintimidasi. Saya diintimidasi, teman-teman saya diintimidasi. UGM aja diintimidasi. Akhirnya sekarang mereka membayar BEM UGM untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap UGM. Kan aneh. Ada artis juga yang anaknya diterima di UGM, tiba-tiba bikin postingan UGM tidak lagi netral, tidak lagi bisa dipercaya. Itu kan keterlaluan itu. Ada orang bicara kebenaran dibungkam. Lembaga UGM ini lembaga yang punya kredibilitas. Ketika dia menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, ya sudah. Kenapa harus dibungkam UGM? Kenapa harus difitnah UGM-nya? Orang bicara benar kok. Kenapa harus difitnah? Tapi mereka merasa bahwa mereka dikriminalisasi. Padahal mereka yang memfitnah. Dibolak-balik semuanya teman-teman. Dan akun-akun kita memang diserang terus sama mereka. Mereka nggak suka kalau ada orang benar bicara. Kalau mau adil, mereka silahkan bicara fitnah, silahkan. Tapi jangan bungkam suara saya. Yang untuk melurus, biar rakyat menilai. Mana nih yang benar? Kalian kelompok EPI HTI atau kami ini? Kelompok yang cinta NKRI. Yang mana yang benar? Kalian bilang, oh saya juga cinta NKRI. Cinta apa? Negara sedang bagus-bagusnya. Swasembada pangan sudah terjadi di negara kita. Bahkan kalian tidak mendengar. Kalau negara kita sudah surplus beras. Bahkan kita akan ekspor ke luar negeri beras kita. Nggak dengar kan? Nggak dengar kan? Gara-gara isu ini. Kalian ditulikan oleh berita-berita yang nggak penting. Sampai-sampai kalian tidak mendengar bahwa Indonesia ini sudah hebat. Sudah swasembada pangan. Jagung kita melimpah. Beras melimpah. Kita sekarang sudah swasembada ayam dan telur. Telur kita sudah melimpah. Ayam produksi daging ayam sudah melimpah. Sapi melimpah ruah. Dan nanti bulan Juni, Juli, Agustus kita gratis lagi 50% listrik. Ini hebat Indonesia. Kalian ditulikan. Kita mau gratis lagi nih listrik 50%. Digratiskan.
Ini kan berita yang keren, tapi kalian sengaja seolah-olah Indonesia gelap, Indonesia kacau, Indonesia amburadul, Indonesia hancur. Enggak, Indonesia udah keren. Keren Indonesia. Apalagi Mas Gibran ini turun langsung ke sawah-sawah untuk melihat perkembangan produksi padi di negara kita bersama Menteri Mentan kita, Menteri Pertanian. Lihat kan videonya Mas Gibran itu di sawah. Wes. Jadi Pak Menteri ini nggak pernah di kantor, selalu di sawah. Bapak Ibu, tadi saya tanya beberapa, kalau di sini pupuknya udah nggak bermasalah ya? Pupuknya aman ya? Pupuk aman. Bulog aman ya Bu ya? Harga dari Bulog aman ya Pak Menteri? Aman semua ya? Tadi saya lihat beberapa masih mengeluhkan masalah pengairan ya, air ya. Oke, ini kebetulan kunjungan saya di NTT ini harusnya kami mengunjungi 3 bendungan tapi hanya sempat melihat 2 bendungan. Nanti untuk masalah air di daerah sekitar sini ya nanti akan dicarikan solusinya oleh Pak Menteri. Jadi Pak Menteri ini nggak pernah di kantor, selalu di sawah. Jadi, dia langsung turun ke lapangan, berdiskusi, berdialog dengan para petani. Nanti intinya masukan-masukan dari Bapak Ibu semua pasti akan ditampung. Masalah air, masalah pestisida, masalah pupuk, ataupun masalah ini harga-harga dari juga bibit benih. Ikutnya dong. Hebat, pupuk tidak lagi ada mafianya. Mafia pupuk sudah diberantas sampai ke akar-akar. Kenapa sekarang pemerintah membuka koperasi menyelamatkan harga pupuk supaya nanti petani-petani bisa mendapatkan pupuk di koperasi tersebut dengan harga yang murah. Tidak ada lagi yang menguasai atau memafiai, tidak ada lagi. Nyeni ya. Nah ini kita disuruh mendengarkan berita-berita bohong soal ijazah. Sementara kita nggak tahu kemajuan Indonesia sampai di mana. Bahkan sekarang sudah ada WA group yang menyebarkan berita-berita kepanikan. Seperti gini, sebentar lagi akan ada bencana. Sebentar lagi akan ada kiamat. Akan terjadi megatrust. Akan terjadi tsunami. Akan terjadi ini. Ngadem. Bohong. Ngadem ya. Kenapa saya bilang bohong? Karena anak saya kerja di BNPB. Kalau ada megatrust atau apa, anak saya akan kasih tahu saya duluan. Belum ada itu berita-berita begitu, bohong. Itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menyiarkan berita-berita bohong yang membuat kita panik. Kenapa mereka menyebarkan berita kepanikan ini? Nih, strategi mereka. Mereka akan bikin kita panik dulu nih. Terutama orang-orang awam yang tidak pernah mendengarkan berita-berita yang benar. Mereka akan panik. Waduh, mau ada ini, kita harus stok ini. Kita harus begini nih, panik, bingung. Mau ngapain bingung. Nanti kalau semua orang sudah panik, akhirnya apa? Dari orang kecil panik, orang menengah, orang atas sudah pada panik semua nih. Bisa-bisa nanti ekonomi kita hancur karena apa? Orang-orang kaya akan membelanjakan duitnya untuk mengeruk semua barang-barang di stok di rumahnya. Akhirnya barang-barang langka. Kalau udah langka, mereka bisa masuk menyerbu tuh orang-orang FPIHT itu, ya. Nah itu mereka udah mulai tuh melakukan hal yang bikin kita jadi kocar kacir. Tuh mereka begitu. Makanya kenapa Pak Prabowo tidak ikut campur masalah ijazah palsu, karena Pak Prabowo tidak mau ngurusin itu. Itu bukan masalah negara. Pak Prabowo fokus mensejahterakan rakyat, fokus menjual hasil bumi kita keluar, untungnya buat dibagikan kepada rakyat. Fokus untuk hilirisasi. Supaya apa? Supaya nanti negara kita ada untungnya, bisa membayar hutang dan kesejahteraan buat rakyat meningkat. Begitu. Iya betul, Mang Iman. Baru kepanasan. Banyak ini yang kepanasan. Karena berita-berita benar itu membuat mereka panas. Tapi kalau berita bohong, mereka diem aja dengerin sambil manggut kayak orang bego, ya kan? Kayak orang blow on. Kalau dengerin saya ngomong, dah sekarat, kejang.
Saat ini perkembangannya, tunggu teman-teman, kira-kira 4 hari lah, 4 hari. Nanti akan ada yang dipakein baju oren. Nah itu. Kalau mereka bilang, Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, Dr. Tipa adalah pejuang negara yang berani bicara kebenaran. Bullshit itu. Kebenaran kok ngutang-ngatik ijazah? Kebenaran kenapa ngutang-ngatik ijazah? Kalau mereka mau meneliti, datang sono ke pedalaman, ke desa-desa, ke kampung-kampung. Kamu lihat masih banyak anak-anak sekolah nyeker nggak pakai sepatu. Lihat tuh, teliti. Kenapa anak-anak bisa nggak pakai sepatu? Katanya negara kita sudah maju. Dokter Tipa suruh turun ke desa-desa. Dokter Rismon nanti bikin temuan. Oh ternyata ada dana dari pusat yang tidak disalurkan oleh kepala desanya secara merata. Ternyata ada dana APBD masuk ke bupatinya. Bupatinya tidak menyalurkan. Akhirnya banyak masyarakat di situ yang masih mengalami kemiskinan. Karena bupatinya maling itu. Datanglah kamu meneliti itu. Buat kemanusiaan. Bukan meneliti ijazah. Ijazah seorang presiden. Tetangga saya kerja di supermarket. Dicek ijazahnya. Sampai bolak-balik dia pulang pergi ngecek ijazah itu. Itu dicek. Ini jadi presiden masa nggak dicek? Aduh bodohnya. Ya nggak penting kalian teliti. Ngapain kalian teliti ijazah Pak Jokowi? Kenapa nggak teliti itu kemiskinan kenapa masih ada? Kenapa kalian tidak meneliti kenapa dana desa dikorupsi? Kenapa kalian tidak teliti partai di DPR? Kenapa pada nggak kerja? Cuma ngerumpi aja di dalam gedung Nusantara itu. Teliti itu. Kenapa bisa terjadi? Oh ternyata budaya di DPR seperti ini. Budaya orang-orang pengangguran maunya dibayar. Nah itu baru penelitian. Ini berguna buat kita rakyat. Kalau meneliti ijazah, gunanya apa? Untungnya apa meneliti ijazah? Katakanlah ijazah Pak Jokowi palsu. Terus untung buat rakyat apa? Untung buat saya apa? Teliti tuh, jengkol. Jengkol itu kalau dimakan orang sekilo sehari orang bisa sekarat nggak? Teliti itu. Oh, ternyata mengandung kapur, nggak boleh merusak ginjal. Itu, teliti. Ini lagi dokter neliti ijazah. Ini dokter apa? Ini emang ada mata kuliah penelitian ijazah buat dokter? Nah ini yang lucu ini. Dokter farmasi pula, dokter obat-obatan, neliti ijazah orang, ngaku-ngaku ilmuwan. Tempat sampahnya sebagus ini. Ngawur ini ya. Teman-teman jangan sampai teman-teman itu jadi ikut nyanyi ya. Halusinasi mereka itu. Dokter neliti ijazah sini, itu gak boleh. apa pentingnya gitu? Rumput. Kenapa si Tifa itu begitu ngebet mengatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu? Karena dia sejak tahun 2015 gagal menjatuhkan Pak Jokowi bersama orang FPI dan HTI. Dia sakit hati terhadap Pak Jokowi gara-gara Anies Baswedan dipecat. Dia milih Jokowi tahun 2014 karena dia merasa Jokowi lulusan UGM. Bangga dong saya sebagai lulusan UGM, saya pilih Jokowi. Oh ternyata bukan itu. Dia milih Jokowi karena ada Anies Baswedan di situ. Bukan karena Jokowinya. Jangan salah kamu. Ada Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan dipecat tahun 2015 oleh Pak Jokowi karena nggak bisa kerja, sakit hati. Kemudian dia bergabung dengan FPI HTI. Mensupport Pak Anies Baswedan jadi gubernur. Ada apa ini? Tanda tanya besar. Kenapa dia begitu sakit hati dengan Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi tidak pernah berbuat apapun kepada dia. Cuma gara-gara pecat Anies Baswedan. Kenapa dia bisa marah? Ini yang harus diteliti oleh si Rismon itu. Rismon teliti tuh si Tipa. Kenapa benci dengan Pak Jokowi? Teliti itu. Kenapa Roy Suryo begitu benci dengan Pak Jokowi? Teliti itu. Kenapa dia benci dengan Gibran? Teliti coba. Apakah ini perjuangan? Tidak. Ini adalah sebuah agenda untuk menghancurkan Indonesia. Dan saya sebagai warga negara Indonesia tidak terima itu. Saya akan terus melawan. Walaupun akun saya dilapor, dimatikan berkali-kali. Saya akan terus melawan. Kalau tidak di sini, saya ada di YouTube. Teman-teman bisa sambangi YouTube saya. Saya ada terus di sana. Ya. Nah, akte kelahiran Jan Etes dipertanyakan. Betul itu. Nanti kalau Jan Etes digadang-gadang jadi presiden, wah difitnah itu.
Janitis dulu begini. Wah, tidak percaya, lu palsu ini. Anak palsu ini, jangan-jangan anak mana ini, dia aku. Kalau cita-cita? Banyak banget ya. Woi, amin. Siap. Nanti capek loh. Apa? Capek apa? Jadi presiden. Tantrum gara-gara iri kalah cantik dari Tifa. Astagfirullahaladzim. Saya ini udah nenek-nenek. Kalau Tifa kan umurnya baru berapa? 40. Berapa? 50. Saya udah nenek-nenek, Pak. Umur saya udah 56. Saya udah mau punya cucu. Udah tua saya. Tujuan saya hanya membela Indonesia dari orang-orang jahat seperti Tifa itu, yang mulutnya seperti sampah itu. Ya, ngapain saya mau bersaing sama Tifa? Di mata Allah itu tidak ada orang cantik, orang ini nggak ada. Semua sama. Yang dilihat apa? Mulutnya bicara benar atau dusta, itu yang dilihat. Takwanya yang dilihat, bukan mukanya. Udah nenek-nenek seperti saya. Ngapain saya bersaing dengan anak-anak muda? Ngapain saya bersaing sama Tifa? Nenek aja. Kalau mau bernarasi, jangan ngomong fisik. Ya, jangan ngomong fisik. Emangnya kalau nenek-nenek nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara benar? Saya mau tanya nih, nenek-nenek dilarang bersuara. Ada nggak undang-undangnya yang melarang saya nenek-nenek seperti saya bicara? Ada nggak? Ada nggak undang-undang yang melarang saya menentang Tifa? Ada nggak undang-undangnya? Ada nggak undang-undangnya yang saya tidak boleh memprotes profesor doktor itu dalam mengemukakan narasi-narasi busuknya itu? Ada nggak larangan itu? Kalau ada saya diam, saya nggak akan ngomong. Tapi selama nggak ada undang-undangnya, saya akan bersuara terus. Loh, mereka saja bersuara terus walaupun memfitnah. Saya kok nggak boleh? Kan lucu ini. Di mana keadilannya? Kalian saja tidak bisa bersikap adil. Kalian mau diperlakukan adil. Adil dulu dong. Jangan bicara fisik. Ini isi kepala yang kalian bicarain. Saya biar jelek-jelek ini berani kok tampil di TV, debat sama Tifa. Kenapa? Saya dikeroyok Rismon, Tifa, Roy Suryo, berani saya sendirian. Masa sama emak-emak yang nggak sekolah tinggi kayak saya nggak berani debat? Si Roy itu. Kenapa si Roy Suryo nyebut-nyebut nama saya? Karena dia panas. Saya bongkar kebohongan soal undang-undang keterbukaan informasi. Saya kupas undang-undang keterbukaan informasi. Panas dia. Makanya dia sebut-sebut nama saya.